Episode 8 Senior Injeksi. Kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang di Senior Injeksi episode ke-8. Udah masuk ke episode 8 nih, teman-teman. Berasa ya? Berasa. Ya, terima kasih juga yang udah nonton Senior Injeksi di episode-episode sebelumnya, yang udah komen, yang udah nge-like dan nge-share, juga terima kasih banyak. Ya, sebelumnya kita waktu itu bahas apa sih? Sebelum terakhir. Strobo. Oh, Strobo. Nah, kemarin juga ada komen menarik tuh dari teman-teman di penonton soal Strobo itu. Ada yang apa ya? Salah satu Pengakuan dosa. pengakuan dosa ya, confess. Pengakuan dosa. Dosa. Bilang gimana dia, Pak? Dia bilang pernah pakai patwal kayak gitu untuk Saya. komunitasnya. Cuma kemudian udah tobat lah. Ya, alhamdulillah kalau udah ini ya. Semoga makin banyak yang sadar ya. Semoga kedepannya juga lebih baik lagi lah. Hari ini kita mau bahas salah satu topik yang masih panas juga dibahas di sosial media, di media mainstream, dan sebagainya. Salah satunya adalah kelangkaan BBM. Gitu. Waduh. Ini sekarang SPBU swasta kayak buat muter balik aja. Iya, gue mau terbalik. Sekalinya ada yang di Tebet tuh, Vivo, itu ngantri sampai luar-luar loh. Kalian pada nggak ngisi di plat merah ya? Ngisi sih sekarang ini. Sekarang ini, Iya. nggak? Kemarin. Ngisi juga. Ngisi juga. Saat ini sayangnya pilihan BBM juga terbatas ya, karena Betul. dari SPBU swasta juga stoknya udah mulai menipis, bahkan Iya. hampir Hampir nggak ada yang habis. habis sama sekali di Jabodetabek malah ya. Iya. Ada yang udah jualan kopi, jualan roti, oli ya kan, bengkel. Jadi makin dikit Pak opsi buat konsumen. Iya, begitulah saat ini kondisinya. Iya sih. Tapi di sisi lain ada kecenderungan ini nggak sih? Masyarakat udah mulai meninggalkan BBM subsidi tuh, karena kan Nah, jadi sebenarnya meringankan apa ya Beban pemerintah negara. juga ya, Iya, dengan iya. subsidi dengan konsumsi BBM yang non subsidi gitu kan. Iya. Kurang. Jadi subsidi dari pemerintah juga berkurang. Ada benernya. Harapannya begitu kan. Iya. Menarik juga nih. Kenapa tuh? Kenapa? Masih berkaitan sama stok BBM ya. Iya, gimana nih Bang? Itu pada jadi beli nggak sih? Oh ini, Ya, maksudnya swasta. swasta. Emang tadinya ada apa ya? Ada anggapan bukan ada anggapan ya. Emang ada rencana SPBU swasta itu membeli base oil dari Pertamina. Iya. Cuma gimana tuh kelanjutannya? Mama kayak jangan. Iya. Kebetulan gue nonton waktu pas rapat dengar pendapat ya sama di DPR gitu. Kalau dari Pertamina itu bilang sebenarnya BP sama Vivo itu udah sempet deal gitu. Bahkan gue sempat menerima rilis bahwa Vivo itu mau menyerap sekitar 40.000 barrel dari Pertamina gitu. Tapi ternyata diketahui pas lagi rapat dengar pendapat itu rencana tersebut batal gitu. Nah, BP juga udah sempat berminat tapi batal juga. Usut punya usut. Anjay, usut punya Bang usut. Usut. Usut punya usut. Ternyata kalau menurut teman-teman dari SPBU swasta ini ada kandungan etanol 3,5% di base fuel. Padahal kalau menurut mereka di kesepakatan itu mereka mintanya base fuel itu tidak ada campuran apapun gitu. Jadi beneran murni. Nah, BP itu malah bilang di BBM mereka emang sama sekali nggak pakai campuran etanol gitu. Jadi itu yang membuat mereka membatalkan rencana tersebut gitu. Vivo pakai etanol berarti. Enggak juga. Enggak juga. Vivo kan pada akhirnya batal karena etanol ada juga etanolnya. sama. Jadi ternyata BP sama Vivo ini kompakan nih batalnya bahwa karena ternyata ada etanol gitu. Kok nggak sesuai kesepakatan yang pertama gitu. Berarti si kuning, biru sama hijau akhirnya batal ya beli dari. Kalau kuning memang belum karena dia belum ya? masih ada koordinasi sama internal gitu. Berarti Iya, terkait sama pusat. ini ya, mutu Mutu. base fuel yang dipakai sama Pertamina itu nggak cocok. dengan Kalau SPBU menurut gue sih swasta. bukan mutu ya, lebih ke spesifikasi masing-masing kan punya spesifikasi nih ya. standar masing-masing. Ya standarnya masing-masing. Mungkin di BP sama Vivo atau Shell memang dia tidak ada etanol di base fuelnya. Mungkin kalau Pertamina make ya mungkin buat campuran nanti dicampur aditif lagi atau bagaimana kan bisa aja beda-beda kan. Iya. Ya, emang Masing-masing. bener sih, Namanya orang jualan sayur, Jualan ada yang sayur. cabenya bagus, ada yang cabenya merah banget Cabai bagus, warnanya. Bro. Wah, ada yang warnanya merah, ada yang cabenya oranye, hijau kan beda-beda, Iya. boy. Disclaimer dulu, Shell itu bilang bahwa mereka tidak menutup kemungkinan Oh, kalau iya. memang nanti speknya sesuai. Bahkan Shell juga dulu udah pernah beli dari Pertamina, bukan barang haram beli dari bukan barang Pertamina. haram ya intinya Iya. ya. Jadi kalau emang nanti sesuai speknya yang
namanya kita pembeli kan, sesuai speknya. Ya udah dia mau beli, nggak masalah. Begitu juga SPBU swasta lain, BP sama Vivo gitu. Intinya masih nego-nego juga kan? Sampai Masih sekarang. nego. Masih negosiasi kan? Kalau Shell belum nego setahu gue. Oh dia malah belum Belum, masih masih ngobrol sama- internalnya justru. masih internal ya? Yang kemarin terakhir RDP itu ya, rapat dengar pendapat. Ya itu dia masih DPR. internal. Terus kemarin sempat ngadu juga kan ke BKPM soal investasinya gimana gitu. Oh. Ya semoga cepet kelar lah Selesai ya. ya, Urusannya iya. biar kita bisa beli yang warna biru, warna hijau gitu ya. Warna kuning. Ada pilihan lah buat Ada pilihan lah ya. Nggak susah juga gitu nyarinya. Kalaupun Iya. habis ketemunya lagi yang biru ya kita bisa isi yang biru Betul, gitu. Nggak betul, harus betul. yang nyari yang mana gitu kan. Jadi lebih gampang. Iya sih emang zat aditif siap SPBU swasta tuh beda-beda ya. Yang beda-beda dia beda-beda. punya formulasi sendiri lah. Iya, kalau Punya unggulan misalnya masing-masing lah. base fuelnya beda kan bisa kualitasnya lagi Iya, kan masyarakat. Bisa berubah lagi tuh. Ibarat kata ini kali ya, Apa tuh? kita mau beli toprak nggak mau pakai toge. Dia ibarat kata mulu kan. Abang apa sih? Iya. Iya. Tapi sebenarnya etanol itu lazim kan digunakan di bahan Iya, Iya. memang betul. Sebenarnya kan bukan hal baru juga kan. baru, ya. Bahkan Pertamina juga udah pakai di Pertamax, Pertamax Green Green, ya. Ah, iya, 5% iya. ya kalau nggak dari salah. tahun 2023 tuh. Iya. Dia udah ada etanol 5%. 5% ya. Tapi emang masih terbatas kan? Ya, ketersediaannya kan? belum banyak, memang belum banyak. Jadi cuma di kota-kota besar mungkin ya. Kayak di Jakarta itu ada Pertamax Green itu yang udah pakai etanol. Dia tuh di dekat Lenteng Agung ada tuh. Iya. Oh iya. Iya. Udah pernah nyobain belum? Gua belum sih. Tapi kalau menurut lu mobil-mobil bisa semua gak? Motor? Wah, it's a very interesting question. Mister Inggrisnya keluar. Soalnya bener cuy, ini jadi suatu pertanyaan juga kan, etanol ibarat kayak barang baru di Indonesia kan. Tapi sejatinya nih, pabrikan itu di buku manual bisa ternyata merekomendasi, tapi ada batasannya nih. Kalau di buku manual Sampai? 10% ya, Mbak ya? 10%. Dan anehnya Dari buku manual nih ya, Manual bukan ya. dari saya. Jadi memang dari pabrikan otomotif sebenarnya udah Iya. Udah ready lah ya. menyatakan bahwa mobil-mobilnya itu udah ready 10%, maksimal 10% ya. Iya, iya. Lebih dari itu mungkin akan bermasalah mungkin ya. Iya. Mesti ada ini sih kalau gua Studi lebih lanjut. Iya, dia khawatirkan terjadi korosi. Jadi Iya. perlu Karena pelapisan. alkohol ya. Penyesuaian lagi ya, Ya. penyesuaian. Bagian tangki, bagian Seal juga karet-karet, katanya, iya. iya. Injektor gitu-gitu. Iya, ya. tapi kalau itu S10 masih oke lah ya. Harusnya Masih oke oke. lah ya. Karena emang dari tadi buku manual sampai S10 ya. Iya, Iya. Bahkan salah satu pabrikan juga bilang mobilnya udah bisa sampai E20 ya. E20. 20%. Iya. Pabrikan Toyota mana tuh? itu kalau nggak Iya, salah. Toyota bilang kayak gitu. Tapi buat produk Indonesia apa buat yang ekspor nih? Yang Kalau nggak salah Toyota itu memang sudah mengekspor mobil yang kompatibel ya, kompatibel dengan etanol 20%. sampai 20%. Mobil-mobil Toyota bikin Indonesia itu udah diekspor ke Brazil, ke kemanapun yang udah menerapkan Etanol. bahan bakar etanol. 20%. Jadi kalau misalkan nanti produksi di Indonesia kayaknya mah cincai ya. Iya, Cincai. tapi jadi ironi sih. Kenapa tuh? Di saat kemampuan produksi udah bisa, tapi bahan bakarnya belum ada. Iya sih. Padahal udah siap ya. Betul. Jadi emang sebenarnya gini, soal etanol ini jadi pembahasan menarik juga gitu. Kenapa harus ada etanol gitu? Iya. Jadi memang kalau apa ya, sama kayak biodiesel lah. Iya, betul. Jadi ada campuran bahan bakar fosil sama bahan bakar yang baru terbarukan, Nabati. energi baru NBT. terbarukan. Ya. Tebu sama jagung. Biasanya dari tebu sama jagung untuk menghasilkan etanol. Gitu. ya. Jadi harapannya dengan pencampuran etanol ini penggunaan fuel Fosil. fosilnya itu akan berkurang. Gitu. Harapannya begitu kan. Dengan RON-nya itu nggak berkurang sama sekali gitu. Dan emisi juga katanya Dan emisi lebih juga ini ya. rendah. Dan bahkan satu lagi Toyota juga udah menguji Innova Zenix Hybrid yang udah 100% etanol. Oh, kalau etanol 100% udah berarti flexi fuel dong ya? Flexi fuel ya. Iya. Iya. Nggak perlu BBM fosil lagi Nggak berarti. perlu kan? BBM fosil Iya. lagi. Jadi harapannya begitu kan. Jadi nggak ada bahan bakar yang fosil gitu. Lagi, oke. Emang Pertamax Green tuh berapa ya? 95. 95 RON-nya. 95. Dia pakai Harus etanol benar pakai 5%. 5% itu etanol, 95%-nya 90%-nya masih Bensin fosil bensin ya, fosil. Pertamax kalau nggak salah. Iya. Jadi RON 92 dicampur sama etanol 5%. Jadi naik tuh 95 RON. Emang etanol tuh berarti bisa naikin RON ya? Iya, memang gitu. Jadi dari soal tadi yang 3,5% ya balik lagi. Itu ada anggapan juga dari ahli konversi energi dari ITB, Pak Tri ya kalau nggak salah. Iya. Dia bilang kalau 3,5% etanol itu sebenarnya nggak ngaruh untuk performa. Jadi Dia bilang pengaruhnya itu kecil, cuma 1% terhadap konsumsi BBM dan tenaga. Tenaganya. Jadi kalau dirasa 1%, dia bilang tuh
nggak berasa lah. Nggak berasa. Nggak berasa. Jadi istilahnya 3,5% tuh tetap kompatibel ya, maksudnya masih dalam tahap Masih dalam aman lah ya. aman Aman. sebenarnya. Motor juga kan manual booknya juga Iya, bisa 10%. masih aman 10%. Cuma 10% tadi juga. balik lagi mungkin bener kata Ridwan tadi yang apa namanya SPBU swasta nggak mau terima, mungkin ada formulasi khusus yang Iya. akan berubah gitu kalau misalnya ada etanol 3,5%. Tuh. Karena mereka perlu riset lagi nggak Perlu sih? riset lagi. Ya banyak yang jualan boba tapi kan resepnya beda-beda gitu. Iya. Boba. Boba minuman. Apa sih cincau? Banyak yang jualan kopi kan Oh resepnya iya, beda-beda. beda dapur. Boba. Kopi ya. A beda, kopi B beda, kopi C beda ya. Jadi Kan? gabungin kopi ABC itu. Kalau mau masuk di bawah ini. Tapi ngomongin etanol ya kan Menteri SDM Bahlil juga menerapkan kebijakan ini kan, mandatory. Iya katanya. Etanol 10%. Dan Pak Prabowo udah kasih restu juga Sudah katanya. kasih setuju ya. 2-3 tahun ke depan katanya ya. Ya, dalam waktu dekat ya. Kira-kira gimana Pak? Optimis nggak? Kalau ngeliat negara tetangga emang Udah ya. Udah mulai menerapkan kayak Sistem. Thailand. Di Thailand juga udah 10% kan? Thailand 10%. soal ya. Iya. Soal. Gasol itu ya. Gasol. Bahkan di Brazil tuh udah 27%. 7% ya. 27%. Nah, Brazil sama Amerika itu salah satu percontohan negara yang sukses menerapkan etanol. Ya. Dan mereka juga nggak cuma jual apa namanya, mereka juga bikin infrastruktur ya tuh, kayak apa penghasil etanol juga dibikin gitu kan. Sebenarnya Indonesia emang pernah ngobrol juga sih pemanfaatan untuk bioetanol di sektor energi masih kurang. Di satu sisi yang dikhawatirkan juga kan etanol ini bahan-bahannya bersinggungan sama makanan nih. Oh iya, betul. Nah itu juga masih menjadi PR. Apakah ketika nanti sektor energi dan makanan sama-sama pakai barang ini, apakah bakal tersinggungan atau saling berebut apa enggak? Itu masih diperhatiin sih. Dikhawatirkan ntar berebutan ini ya, berebutan Iya. material ya. Tapi pertanyaannya udah punya belum sih? Udah. Etanol udah ya? Udah. Udah ya? Itu kan Pertamina pakai salah satu namanya apa ya? Entar dah kita Penyulingan. tulis di ini. Dia pakai ini pakai apa namanya bahan etanol dari pabrik situ. Oh gitu. Iya, dan masih jumlahnya masih sekitar 370 kiloliter lah. Kalau kurang ntar tinggal impor aja kali ya. Iya, impor lagi ya. Itu kan mengurangi impor. Harapannya kan mengurangi bensin Iya. impor nih. Tapi emang kalau mau 10% itu kan otomatis harus banyak kan ya. etanolnya. Iya. Kalau dalam negeri nggak bisa produksi ya mau nggak Mau impor, impor, harus impor kan. Oke. Ada pertanyaan menarik nih teman-teman. Gimana tuh? SPBU swasta sekarang lagi langka banget. Iya. Kira-kira kenapa sih? Latar belakangnya yang bikin bensin mereka tuh habis gitu. Karena terjadi lonjakan ini ya, lonjakan Konsumen. permintaan. Jadi yang biasanya mereka bisa buat setahun Cover. kuota apa BBM-nya. Terus ketika banyak permintaan, ya udah Pak akhirnya Oh, sebelum akhir tahun udah ludes gitu. Kuota impornya mereka tuh udah habis. Sudah gitu ya. habis, jadi harus nunggu sampai tahun depan. Mungkin tidak sesuai sama ekspektasinya mereka. Misalkan tahun ini mereka 300.000 gitu ya. Terus kan udah dilebihin nih. Boleh 10% dari tahun lalu. Jadi 330 misalkan ya. Iya. Ya ternyata konsumennya permintaannya lebih dari itu gitu. Mereka juga udah, setahu gue sih ya, mereka sudah mengantisipasi itu dan udah menyurati ke SDM itu dari bulan Juni dan baru dibalas pada bulan Juli gitu, bahwa tidak ada lagi untuk impor. Makanya kuota impor. kalau mau beli lewatnya Pertamina, gitu. Pertamina. Dengan tadi 3,5% etanol ya. Enggak, Base dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disepakati bersama, karena kan ini B2B kan, Iya. jadi bisnis sama bisnis gitu. Gitu sih. Tapi kenapa sih Wan? SPBU swasta tuh lonjakan konsumennya banyak banget. Wah, ini menarik nih. Aduh, mesti dibedah satu-satu nih. Itu satu-satu deh Dari hal ditungguin. sederhana aja deh. Iya. Gue paling seneng disenyumin kalau masuk ke SPBU swasta. Emang di Pertamina senyum. Senyum Ya, juga. Ya enggak inilah, enggak seragam lah. Paling sederhana lagi, Seragamnya merah. enggak semua. Lah iya sih warna merah. Lanjutnya nih. Lanjut. Enggak semua SPBU Pertamina tuh bisa melayani QRI, sayangnya. Oh iya, banget benar. juga lagi. Betul Iya. banget, betul. Itu dari pelayanan ya. Jadi cuma bisa cash gitu ya. Bisa cash atau enggak, Main aplikasi Pertamina. ada. Iya. Padahal QRIS kan produk bangsa kita sendiri Bangsa ya. kita dan Yang pakai malah SPBU asing ya. Waduh. Itu kan dari sudut pandang gua pribadi Iya, ya. lebih Terus gampang. juga banyak promo nggak sih? Oh kalau gue ini dulu pertama, gue jendela dibersihin, kaca depan. Oh, jadi rumah. Bukan dong. Masa aneh panggil ke rumah? Tahu alamatnya tuh. Dia pulang dulu ke rumah dia. Nih mbak, rumah saya di sini gitu. Semprot spray.
Enggak, tapi emang bener sih dibersihin. Iya, kan? iya, Ada iya. mobil kan? Iya, Yang ditawarin kuning tuh biasanya. mau dibersihin atau enggak gitu. Kuning sama Tapi itu mobil doang ya, motor? Motor enggak. Helmnya di helmnya semprotin. Ini nggak di steam Pak, orangnya nggak di steam. Sama kalau dulu jujur ya, gue menghindari antrian. Karena dulu kan sebenarnya antriannya nggak rame-rame Rame, banget tuh iya, ya. Jadi ya udah kita isi aja gitu. Karena ya Pertamina kan banyak juga kan peminatnya. Banyak, masih Ya jadi banyak antrinya tuh lumayan panjang. Saya kebetulan orang yang kurang sabar untuk mengantri, jadi saya nyari yang sepi gitu. Iya. Terus apa lagi, Bang? Apalagi ya promo sih. Promo ya? Kayak Banyak. kita ngumpulin poin, Ntar bisa ditukar ya? dibalikin bensin lagi. Oh, gitu ya? Iya. Tapi kan Pertamina upgrade juga kan. Sekarang Upgrade, maksudnya sekarang udah ada- lebih baik ya. Iya betul. Udah lebih baik. Ada signature malah yang baru ya? Oh, ada yang signature. Iya. Di Palmerah itu ya? Iya. Itu kenapa? Bedanya apa? Jadi lebih mewah aja kayaknya ada signature-nya kan. Enggak, maksudnya Gua belum mewahnya. kesana. Harusnya bikin signature-nya nggak cuma satu ya, semuanya kalau bisa ya. Mungkin proyek percontohan, Boy. Proyek percontohan ya? Pinggir Kemudian jalan. ada ini lagi nih, ada kekhawatiran dengan kelangkaan BBM di SPBU swasta. Itu karyawan-karyawannya gimana tuh? Bahkan waktu itu juga sempat dari pemerintah berharap tidak Jangan sampai ada PHK. PHK kan. Iya. Tapi faktanya gimana sih? Yang boleh nggak? Waktu Boleh. pas gue nonton yang DPR itu, BP itu ngomong bahwa ya mereka kalau kondisinya kayak gini terus, mau nggak mau mereka harus merumahkan karyawannya gitu. Oke. Kata BP ya. Iya. Kalau Shell kan isunya juga udah mulai mengatur jam kerja ya kalau nggak salah ya. Beberapa dirumahkan penyesuaian iya penyesuaian operasional operasional gitu. Karena kan mereka SPBU-nya tutup tapi masih ada kegiatan Store, penjualan lainnya Iya, gitu di ya storean kayak terutama ya. bengkel atau Bengkel. misalkan kopi atau apa gitu. Ganti oli bisa. Kalau Vivo kata Orang direkturnya kemarin, mereka kalau stoknya habis udah nggak ada lagi yang dijual gitu. Mereka ngomong gitu sih dari Vivo. Gitu Ya sih. mudah-mudahan nggak ada ini ya. Nggak sampai ada PHK lagi. Iya. Mudah-mudahan ya. Karena Dan kan kembali normal lagi. normal lagi dan Amin. 19 juta Untuk lapangan pekerja pekerjaan itu. BBM bisa tercipta. Iya. Tapi gue boleh mengeluhkan nggak dengan kelangkaan di SPBU swasta ini? Gue salah satu yang kayak jadi was-was gitu untuk keluar rumah pakai kendaraan pribadi gitu, terutama pakai mobil ya. Jadi bentar-bentar ngeliatin apa sih itu? Indikator aja gitu. sih. Aduh masih full gitu ya. Pas masih full kayak tenang gitu. Tapi udah berkurang satu bar aja langsung kayak, aduh gue harus ngisi di mana lagi ya? SPBU-nya di mana lagi ya? Gitu. Karena kan gue salah satu pengguna SPBU swasta ya. Jadi pas udah habis kayak bingung gitu harus nyari kemana gitu. Masih ada Pertamina. Iya sih. Masih ada transportasi umum. Transportasi umum, ada Ya LRT, makanya kan sekarang busway. udah nggak bawa juga karena was-was ya udah di rumah aja gitu. Kenapa nggak beli mobil listrik? Wah, pilihan menarik. boleh kalau cocok waktunya. Waktunya. Jadi was-was ya kalau Ya swasta. itu sih gue pribadi ya Iya. yang jadi was-was ya. Untuk kalian nggak ada yang was-was gitu? Enggak sih, gue Selama mah masih ada alternatif bensin lain, Iya. mah pakai aja. Kalau Yang gue penting bisa jalan. kalau gue sih Pertamina cuman gue tinggiin biasa ronnya. Jadi 95. yang turbo. Dicampurin itu ini apa namanya? Apa? Apa sih namanya? Kamper. Oh, biar buat naikin Iya, gitu ya. Buat naikin Kalau ron ya. booster Kan ya. udah tinggi, ngapain dinaikin sih? Oh, lu pakai RON 98. Akhirnya gue pakai RON 98. Harganya cuma udah 1.000 loh, sama yang RON 92. Menarik ya buat opsi. Iya, buat opsi. Karena Nggak kan ngantri juga ya? Ngantri? enggak, karena kan ada Karpetnya. Pertamina kan ada ini Pak, ada jalur khususnya buat Iya, jalur Pertamax. khusus. Betul. Jalur merah, red. Iya, itu salah satu kelebihannya sih. Karpet. Iya sih. Jadi kalau Iya. kita isi itu nggak ngantri. Nggak gitu ngantri, beda. iya. Tapi kalau semuanya akan ke situ juga, ya ngantri juga nanti. Iya sih. Ya mau nggak mau. Tapi kan Pertamina banyak Pak SPU-nya Pak. Iya. Oh iya, tinggal cari Iya, depan lagi banyak. masih ada. Masih ada. Bener di mana-mana Aman ada banget. sih. Aman banget. Aman banget. Nggak worry. Nggak worry lah. Dengan kelangkaan ini, kayaknya di medsos tuh banyak yang netizen-netizen yang ngebandingin sama Malaysia. Karena kebetulan pas lagi rame juga Malaysia tuh ngerilis apa sih aturan ya buat Iya. BBM subsidi Oh, ya. iya, Itu apa sih? benar-benar. Kayak gimana? Lu Jadi- tahu nggak? Jadi emang dari pemerintah Malaysia baru meluncurkan program subsidi untuk bensin RON 95 ya. Itu harganya turun dari 8.000 sekian per liter jadi 7.000 sekian per liter tuh. Jadi bahkan lebih murah daripada Pertalite yang harganya Disubsidi 10.000. juga. Kurs Padahal- rupiah tuh ya. Kurs rupiah, udah di kurs rupiah. Padahal RON-nya 95. Dan memang latar belakangnya memang si Malaysia ini apa ya, ngejual bahan bakar emang lebih murah dari dulu. Jadi emang di bawah. Bahkan RON 95 normalnya aja
tanpa disubsidi itu, maksudnya tanpa sebelum ada program yang baru ini, Udah itu murah. udah 8 ribuan Iya. per liter. Kenapa Ada bisa murah? beberapa faktor sih. Jadi ada penjelasan juga dari Pertamina waktu itu bilang kalau ada beberapa faktor kenapa Malaysia bisa lebih murah bensinnya. Mungkin dari distribusi, Ya. biaya distribusi, mungkin dia kan nilainya nggak segede Indonesia ya. Biaya distribusinya lebih rendah. Terus kemudian ada anggapan juga Malaysia itu eksportir Minyak. minyak dan sebagainya. Itu mungkin salah satu alasan kenapa si Malaysia bisa menjual harga bensin lebih murah. Lebih murah. Terus juga baru launching nih kemarin, satu orang Malaysia itu berhak dapat 300 liter BBM subsidi per bulan. Gratis tuh. Enggak, bukan. Yang Gratis yang itu. subsidi. subsidi. Kalau yang gratis itu ada Ada program lagi. salah Oh, ada satu. lagi. Ada lagi. Enak bener tinggal Malaysia ya. Pindah, Bang. Jadi ada salah satu pemerintah kota, kota apa ya? Sahalam kalau nggak salah. Dia bikin program dalam satu hari itu memberikan gratis bensin untuk pemotor. Oh, motor. Oh, untuk motor doang. Untuk Mobil motor enggak? doang. Enggak. Jadi Berapa liter? berapa ya? Kemarin totalnya satu orang tuh dapat 10 ringgit kalau nggak salah. Kalau dihitung-hitung 5 literan berarti. 5 liter ya. Lumayan sih. Lumayan. Satu motor itu mah 5 liter. Bisa full tank ya kalau Depok aja seminggu itu. Iya. 5 liter. motorin dulu apa? Motornya irit lah pokoknya. Dan subsidi di sana di Malaysia itu nggak cuma BUMN doang, bahkan SPBU swasta itu dikasih subsidi juga. Jadi harganya sama nih, 1,99 ringgit per liter untuk RON 95. Dimanapun, lu mau SPBU swasta atau si apa BUMN mereka gitu, harganya sama. Jadi adil banget ya di sana tuh Iya. pemerintahnya. Jadi syaratnya cuma KTP-nya mereka ya, namanya MyCard. Ah, Kemudian SIM. SIM-nya yang penting lu aktif. aktif ya. Oh. Lu bisa dapat subsidi BBM itu 1,99 ringgit per liter atau 7.400 kalau nggak salah Itu ringgit sana ya? kursnya.